Halo semua, nama saya Muhammad Rafaikwa dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu generative AI. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar istilah AI? Kalau kita ngomongin AI, pasti yang kebayang itu ChatGPT, robot, atau hal-hal yang canggih gitu. Tapi AI sekarang tuh udah makin dekat sama kita. Bahkan bisa bantu kita bekerja atau belajar. Nah, AI generatif ini berbeda. Dia bisa bikin sesuatu yang baru, mulai dari teks, gambar, suara, video, bahkan codingan. Jadi kayak punya super asisten. Ya, gitu deh. AI ini bisa jadi teman kolaboratif ya. Bayangin kamu kerja bareng AI. Jadi bukan kayak saingan tapi partner gitu. AI bisa bantu brainstorming, nulis, analisis data, sampai bikin konten. Cocok banget buat yang kerja di kantor, sekolah, atau bahkan freelance. Tapi kita tetap pegang kendali ya. Tapi AI ini bantuin supaya kerjaan lebih cepat dan efisien. Oh iya, sebelum itu eh bedanya AI, machine learning, deep learning dan AI generatif itu gini, biar nggak bingung, AI itu istilah paling luas. Di dalamnya ada machine learning. Ini bagian yang bikin AI bisa belajar dari data. Terus ada deep learning. Ini cabangnya machine learning yang pakai jaringan saraf buatan. Nah, AI generatif itu salah satu anak dari deep learning yang bisa bikin konten baru berdasarkan apa yang udah dipelajari. Sekarang large language model, LLM. Ya, LLM atau Large Language Model itu mesin pintar yang ngerti dan bisa bikin teks kayak manusia. Contohnya ChatGPT. Dia dilatih pakai jutaan data tulisan. Jadi dia bisa kasih saran, bantuin nulis, bisa jawab pertanyaan dan lainnya. Intinya ini AI yang bisa ngerti bahasa manusia. Ini dia beberapa contoh AI generatif. Ada GPT-4 buat bikin teks, Codex buat bantu nulis code, DALL-E buat gambar dan banyak lagi. Cuma model ngetik instruksi. Kamu bisa dapat konten dalam hitungan detik. Yang penting tahu cara ngasih perintah atau promptnya aja. eh inti oh iya. Jadi apa itu AI generatif? Intinya gini. AI generatif itu bisa bantu kita bikin sesuatu dari nol. Tapi kita perlu tahu cara ngomong ke AI-nya. Pakai prompt yang tepat, jelas dan sesuai tujuan kita. Itu yang bikin hasilnya jadi relevan. Prompting dengan Copilot Chat. Ini dia perbedaan searching dan prompting. Kalau searching tuh kayak hmm, kita asal ngetik aja, ntar dia bakal keluar beberapa result yang hmm, mungkin oke aja. Cuman kalau kita ngeprompt, yang keluar bakal lebih detail. Nah, apa itu prompt? Prompt merupakan instruksi yang jelas dan ringkas untuk berinteraksi dengan AI generatif. Prompt dapat berupa pertanyaan, perintah, atau kalimat yang akan memandu model dalam menghasilkan output yang diinginkan. Apa yang membuat prompt efektif? Pertama, spesifik dan terperinci. Dua, dalam kalimat lengkap dengan instruksi. Tiga, menyatakan nada, tujuan, format yang disukai, dan lain-lain. Contoh, rekap temuan artikel yang telah saya salin di bawah ini dan sertakan 3 kekhawatiran teratas. Berikan jawabannya dalam 2 hingga 3 paragraf dan gunakan istilah bisnis. Yang kurang efektif seperti samar, hanya beberapa kata dan tidak ada konteks pada output yang disukai. Contoh, rekap artikel. Rekapnya mungkin lebih kabur dari yang diinginkan atau dalam format yang tidak Anda cari. Oke. Ini study case. Oke, kita bahas aja ini. Contoh nyatanya, bayangin kamu ASN yang disuruh bikin esai untuk tugas PKN. Kamu bisa bantuin AI, kamu kamu bisa minta bantuan AI, tapi perlu prompt yang jelas. Misalnya, bantu saya buat esai 1000 kata tentang nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik. Jadi AI-nya paham konteks dan gaya tulisan kamu yang kamu butuhin.
Tips biar promo gak gagal. Kalau kamu mau dapat hasil yang oke dari AI, ikutin 3 tips ini. Pertama, berikan instruksi yang jelas. Gunakan perintah yang menginstruksikan tool AI tentang apa yang ingin Anda jelaskan, seperti jelaskan, terjemahkan, ringkas, atau bandingkan. Yang kedua, berikan konteks. Menambahkan konteks dan latar belakang dapat membantu alat untuk memahami tugas dengan lebih baik. Misalnya, sebutkan jenis proyek seperti cerita pendek, laporan, atau tugas besar, atau garis besar. Tips ketiga, iterasi dan eksperimen. Cobalah instruksi dan teknik yang berbeda jika Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Prompting bisa seperti eksperimen, yang mungkin memerlukan beberapa putaran iterasi. Sekian, terima kasih.